Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Gua yakin ini cuma mitos doang, kata Randi, menyalakan rokoknya. Dimas tertawa. Iya, bro. Lagian kita cuma mau uji nyali doang, bukan nginap di sana selamanya. Di samping mereka, Siska terlihat sedikit ragu. Tapi, katanya pabrik itu memang angker. Banyak pekerja yang meninggal di sana dulu. Kevin, yang selama ini diam, hanya tersenyum tipis. Justru itu serunya. Kita rekam semuanya, bikin konten. Siapa tahu viral. Randi langsung menepuk pundak Kevin. Itu dia. Kita bakal jadi legend kalau bisa buktiin pabrik gula itu cuma tempat kosong biasa. Malam ini, mereka berempat akan melakukan sesuatu yang mungkin akan mereka sesali seumur hidup. Mereka akan memasuki pabrik gula Sumber Wening, pabrik tua yang sudah ditutup selama lebih dari 30 tahun. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu. Bukan hanya karena bangunannya sudah tua dan rapuh, tetapi karena banyak pekerja pabrik yang meninggal secara misterius sebelum tempat itu akhirnya ditutup. Namun bagi mereka berempat, ini bukan sekadar uji nyali. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak ada hantu di sana. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Mereka tiba di depan pabrik gula tua sekitar pukul 11 malam. Bangunan itu tampak gelap dan besar, dengan atap yang sebagian sudah runtuh. Pintu gerbang besinya berkarat dan sedikit terbuka, seolah-olah sudah lama tidak tersentuh manusia. Di sekitar mereka, pepohonan tinggi bergoyang tertiup angin malam, menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah. Gila, ini serem juga ya, kata Siska sambil memeluk lengannya sendiri. Dimas menyalakan senter dan mengarahkannya ke dalam. Cuma pabrik tua, kok nggak ada yang perlu ditakutin. Randi tertawa. Udah siap, guys? Begitu kita masuk, nggak ada yang boleh keluar sampai matahari terbit. Kevin mengangkat kamera dan mulai merekam. Oke, teman-teman, malam ini kita resmi masuk ke pabrik gula Sumber Wening. Kalau tiba-tiba ada yang kabur, kita bakal catat namanya di buku pengecut. Siska menghela napas panjang, mencoba menghilangkan rasa takutnya. Ayolah, sebelum gua berubah pikiran, katanya. Dengan langkah ragu, mereka berempat akhirnya melangkah masuk ke dalam pabrik tua itu. Begitu mereka melewati gerbang, udara langsung berubah. Dingin. Terlalu dingin untuk ukuran malam yang seharusnya biasa saja. Di dalam, pabrik itu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Lorong-lorong panjang dengan dinding yang penuh lumut. Bekas mesin-mesin tua yang sudah berkarat. Papan-papan kayu di langit-langit yang terdengar berderak ketika diinjak tikus atau burung hantu. Namun yang paling aneh adalah, tempat ini terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin yang masuk melalui celah-celah dinding. Hanya suara langkah kaki mereka sendiri. Dan detak jantung mereka yang semakin cepat. Siska mengusap lengannya yang mulai merinding. Kenapa tempat ini kerasa aneh banget, sih? Randi tertawa. Ya iyalah, lu takut. Itu cuma efek psikologis doang. SIS. Namun, Kevin yang melihat ke layar kameranya tiba-tiba berhenti melangkah. Guys, ini aneh. Dimas menoleh. Apanya yang aneh? Kevin menunjukkan layar kameranya. Kenapa di kamera gua tempat ini lebih gelap dari aslinya? Semua orang terdiam. Mereka saling berpandangan, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan lebih dalam. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu sudah memperhatikan mereka sejak tadi. Mereka akhirnya sampai di ruangan utama pabrik. Bekas mesin pemrosesan tebu masih ada di sana, meskipun sebagian besar sudah tertutup debu. Di salah satu dinding, terdapat papan tua dengan beberapa catatan yang hampir tak terbaca. Namun, Siska melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada bercak merah di lantai, tepat di bawah salah satu mesin tua. Bercak itu seperti darah. Dan anehnya, warnanya tidak pudar seperti seharusnya jika itu noda lama. Tempat ini banyak kejadian kecelakaan kerja dulu, kata Kevin sambil mengarahkan kameranya ke mesin.
Banyak pekerja yang tangannya putus, atau bahkan mati karena mesin ini. Siska menggigit bibirnya. Mungkin kita harus keluar aja. Gua nggak suka tempat ini. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, Create! Salah satu mesin tua bergerak sendiri. Mereka semua membeku. Tidak ada yang menyentuh mesin itu. Tidak ada angin. Namun tuas mesin yang sudah berkarat itu bergerak perlahan, naik sendiri. Dimas langsung mematikan senter dan berbisik. Kalian lihat itu. Randi menelan ludah. Siska mundur perlahan. Gua mau keluar dari sini sekarang juga. Kevin tetap merekam, meskipun tangannya gemetar. Mungkin ada orang lain di sini. Namun, saat ia mengarahkan kameranya ke sekeliling ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruangan, di antara bayangan mesin tua, ada seseorang. Seseorang yang berdiri diam, dengan pakaian lusuh, dan kepala tertunduk. Wajahnya tidak terlihat. Namun, tubuhnya tampak, tidak bergerak sedikit pun. Seperti patung yang membeku dalam kegelapan. Kevin membuka mulutnya, ingin memberitahu yang lain. Namun sebelum ia sempat berbicara, sosok itu bergerak. Lehernya berputar perlahan, dengan suara tulang yang berderak. Dan ketika wajahnya akhirnya terlihat, itu bukan wajah manusia. Suasana pabrik gula tua semakin menekan. Lorong-lorong panjang yang dipenuhi debu, bau besi berkarat yang menyengat, dan mesin-mesin tua yang tampak seperti saksi bisu dari sesuatu yang mengerikan di masa lalu. Namun, ada satu hal yang paling membuat tidak nyaman. Tempat ini terasa terlalu sunyi. Bahkan angin pun tidak terdengar berhembus. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara tikus berlarian di antara tumpukan kayu lapuk. Hanya suara langkah kaki mereka sendiri yang menggema. Dan perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Siska merapatkan jaketnya. Kenapa rasanya kita diawasi terus, ya? Katanya dengan suara pelan. Dimas tertawa kecil. Halah, paling cuma perasaan lo doang. Jangan parno, SIS. Namun, jauh di dalam hati, bahkan Dimas sendiri mulai merasa tidak nyaman. Dalam, kita harus keluar, kata Siska tiba-tiba. Randi menoleh dengan wajah tidak percaya. Serius? SIS? Baru juga masuk. Masa udah mau kabur? Siska menggigit bibirnya. Gua nggak suka tempat ini. Rasanya kayak ada yang ngeliatin kita dari tadi. Randi tertawa mengejek. Kalau lo takut, ya udah, keluar aja sendiri. Kita lanjut. Siska mendesah frustasi. Kevin menepuk pundaknya. Kalau lo nggak nyaman, kita bisa keluar bareng nanti. Tapi paling nggak, kita selesaikan dulu tur ini. Kita udah jauh masuk ke dalam. Siska mengangguk ragu. Ia tahu, ia sudah masuk terlalu dalam. Dan entah kenapa, ia merasa sesuatu di dalam pabrik ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam, Dimas menemukan sebuah meja kayu tua yang penuh debu. Di atasnya, ada sebuah kalender kusam dari tahun 1985. Halaman terakhirnya masih terbuka pada bulan Oktober. Dan ada bekas bercak hitam yang samar-samar terlihat di pojoknya. Hei, lihat ini, kata Dimas sambil mengelap kalender itu. Namun, begitu ia menyentuhnya, dup! Suara seperti benda berat jatuh terdengar dari arah belakang mereka. Mereka langsung menoleh. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Oke, itu barusan apa? Tanya Kevin dengan suara sedikit bergetar. Randi mencoba tetap tenang. Paling angin, lah. Namun, Siska mengerutkan dahi. Angin? Randi, dari tadi aja tempat ini kayak ruangan vakum. Angin dari mana? Mereka semua mulai merasa ada yang tidak beres. Dan hal itu semakin jelas beberapa menit kemudian. Mereka akhirnya sampai di ruangan besar yang dipenuhi dengan mesin-mesin tua. Di tengahnya, ada satu mesin penggiling tebu raksasa yang sudah berkarat dan dipenuhi sarang laba-laba. Namun, yang paling aneh adalah, di lantai, masih ada bercak merah kecoklatan yang mengering.
seperti bekas darah. Kevin menyalakan kamera dan merekam. Ini dia, tempat paling angker di pabrik ini. Konon, banyak pekerja yang dulu tewas di sini. Ada yang tangannya tergilas mesin. Ada juga yang... Jangan ngomong gitu, potong Siska ketakutan. Namun sebelum Kevin bisa melanjutkan, kriek. Salah satu tuas di mesin tua bergerak sendiri. Seolah-olah ada seseorang yang sedang menyalakannya. Mereka langsung mundur selangkah. Siapa yang barusan nyentuh itu? Tanya Randi dengan suara tegang. Dimas menggeleng keras. Gua nggak nyentuh apa-apa. Sumpah. Siska mencengkeram lengan Kevin. Gua udah bilang, kita harus keluar dari sini. Kevin masih merekam, meskipun tangannya mulai gemetar. Gua nggak ngerti. Ini nggak mungkin kejadian tanpa alasan. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, senter mereka mulai berkedip-kedip. Sial, baterai gua habis. Gumam Dimas, menepuk-nepuk senter di tangannya. Namun, yang aneh adalah, semua senter mereka mulai redup dalam waktu bersamaan. Kevin, rekaman lu masih nyala? Tanya Randi. Kevin melihat layar kameranya, dan wajahnya langsung pucat. Gua nggak bisa lihat kita di layar. Dimas menelan ludah. Maksud lu? Kevin menunjukkan layar kameranya. Layar itu masih merekam, namun hanya menampilkan ruangan kosong. Tidak ada mereka di dalamnya. Padahal, mereka berdiri tepat di tengah ruangan. Gua rasa, ada sesuatu yang lebih kuat dari yang kita kira di sini, kata Kevin dengan suara bergetar. Dan seolah menjawab ucapannya. Dari kejauhan, terdengar suara bisikan panjang. Keluar Aar. Suara itu datang dari arah lorong di belakang mereka. Mereka langsung menoleh. Namun lorong itu kosong. Atau setidaknya, begitulah yang mereka kira. Dimas yang pertama kali melihatnya. Sebuah bayangan hitam panjang, berdiri di ujung lorong. Diam, tidak bergerak. Namun, kehadirannya begitu jelas. Siska mencengkeram tangan Randi erat-erat. Itu bukan manusia. Bayangan itu mulai bergerak perlahan. Dan saat mereka semua akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, sesuatu mulai mendekati mereka. Bukan dengan berjalan, bukan dengan melompat, tetapi dengan melayang, tanpa suara, langsung ke arah mereka. Cepat, lari, teriak Kevin. Mereka semua berhamburan, mencari jalan keluar. Namun lorong yang tadi terasa lebar, kini terasa lebih sempit. Dan saat mereka melihat ke belakang, bayangan itu sudah tidak ada. Namun, yang lebih mengerikan adalah, suara tertawa pelan mulai menggema di seluruh pabrik. Setelah kejadian di ruang mesin, mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun, saat mereka berjalan menyusuri lorong panjang yang gelap, tap, 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 mereka mendengar suara langkah kaki. Tidak terlalu keras, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kevin menelan ludah. Tolong bilang ke gua kalau itu suara langkah kita sendiri. Siska menggeleng panik. Langkah kita nggak seberat itu. Randi menyalakan senter dan menyorot ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah kaki itu masih terdengar. Dan kali ini, lebih cepat. Seperti ada sesuatu yang berlari mengejar mereka. Cepetan jalannya, bisik Siska. Kini semakin ketakutan. Dimas, yang berada di barisan paling belakang, merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, tap. Seseorang menyentuh pundaknya. Dimas berhenti seketika. Guys, siapa yang barusan nyentuh gua? Kevin yang berjalan di depannya menoleh. Gua nggak nyentuh lu, bro. Siska dan Randi sudah beberapa langkah di depan. Mereka tidak mungkin menyentuhnya. Dimas mendadak pucat. Karena saat ia berbalik perlahan, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok hitam, berdiri diam, menghadap ke arahnya. Dimas langsung mundur beberapa langkah. Kevin, lu lihat itu? Bisiknya dengan suara tercekat.
Kevin mengangkat kameranya dan mulai merekam. Namun, saat ia melihat ke layar, sosok itu sudah tidak ada. Seperti menghilang begitu saja. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, sebuah benda jatuh keras dari arah lorong di depan mereka. Siska menjerit kecil. Apa itu? Mereka menyorotkan senter ke arah suara. Dan yang mereka lihat adalah sebuah helm pekerja tua, berguling perlahan di lantai. Seolah baru saja ada seseorang yang menjatuhkannya. Namun, di belakang helm itu, mereka melihat bayangan panjang yang melesat ke balik mesin tua. Kevin mulai merekam lagi. Oke, gua nggak suka ini. Tapi kalau kita nggak dokumentasikan, nggak ada yang bakal percaya. Ia mengarahkan kameranya ke setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun, saat ia melihat ke layar kameranya, ia langsung membeku. Guys, jangan panik. Tapi ada sesuatu di belakang kita. Mereka semua langsung kaku di tempat. Kevin perlahan mengangkat tangannya, memperlihatkan layar kamera. Di dalam layar, tepat di belakang mereka, ada sesosok wanita berbaju putih, berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat. Namun kepalanya sedikit miring, seolah sedang memperhatikan mereka. Siska mencengkram tangan Randy erat-erat. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Tunggu dulu, seru Randy. Mungkin ini cuma efek kamera. Bisa jadi. Sebelum Randy selesai bicara, lampu senter mereka tiba-tiba mati. Duar. Sebuah suara keras terdengar dari ruangan sebelah. Seperti sesuatu yang besar jatuh dan menghantam lantai. Kevin menyalakan kembali kameranya. Layar masih merekam. Namun, kali ini, tidak ada sosok di belakang mereka. Siska menangis pelan. Kita harus keluar dari sini. Namun Randy masih bersikeras melanjutkan. Kita udah sejauh ini. Kita nggak boleh berhenti sekarang. Siska menatapnya dengan marah. Kita sedang diteror. Ran, kita bukan cuma uji nyali. Kita mungkin gak bakal keluar dari sini hidup-hidup. Dimas menoleh ke Kevin. Lu ada jalan keluar lain gak? Kevin menggeleng. Satu-satunya jalan keluar adalah balik ke lorong depan. Namun, ada satu masalah besar. Lorong itu kini gelap gulita. Dan mereka tahu, sesuatu sedang menunggu di sana. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap langkah yang mereka ambil, langkah kaki lain mengikuti dari belakang. Tap, tap, tap. Dimas menelan ludah. Gua yakin ini bukan kita lagi. Siska mulai berdoa pelan. Namun saat mereka hampir sampai di ujung lorong, Kevin merasakan sesuatu di telinganya. Sebuah bisikan lembut, dingin, penuh dengan suara serak yang tidak manusiawi. Kalian tidak boleh keluar. Kevin langsung menjerit dan mundur. Semua orang langsung panik. Mereka berlari secepat mungkin ke arah pintu keluar. Namun, ketika mereka tiba di ruangan utama, pintu besi yang tadi terbuka, kini sudah tertutup rapat. Dan yang lebih buruk, di tengah ruangan itu, sosok wanita berbaju putih kini berdiri menghadap mereka. Namun kali ini, wajahnya terlihat jelas, dan mulutnya terbuka lebar, seolah sedang menjerit tanpa suara. Siska jatuh terduduk, menangis ketakutan. Dimas dan Kevin mundur perlahan, mencari jalan lain. Namun Randy masih mencoba menenangkan diri. Dengar, kita nggak boleh panik, kita harus tetap. Sebelum Randy bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok wanita itu bergerak. Namun bukan berjalan, bukan juga melayang. Tetapi, tubuhnya berpindah dalam sekejap, langsung berada di depan Randy. Siska menjerit. Randy tidak bisa bergerak. Matanya menatap langsung ke wajah makhluk itu. Dan saat itu juga, lampu senter mereka kembali menyala. Namun, sosok itu sudah menghilang. Namun mereka tahu, mereka masih belum selamat. Langkah mereka semakin dalam menuju jantung pabrik.
Lorong yang mereka lalui semakin sempit, semakin gelap, dan semakin menyesakkan. Namun yang paling mengerikan adalah bau besi yang semakin tajam. "Gua nggak suka ini," kata Siska sambil memegang lengan Kevin erat-erat. Dimas menyorotkan senter ke lantai. Dan saat itu juga, ia langsung membeku. "Guys! Apa itu?" Di depan mereka, lantai dipenuhi bercak merah kecoklatan. Bekas darah. Dan bukan hanya sedikit. Bekasnya melebar. Seolah-olah ada seseorang yang pernah diseret di atasnya. Kevin merekam dengan kamera tangannya. Tetapi wajahnya semakin pucat. Kenapa darah ini masih terlihat jelas? Tempat ini udah ditutup lebih dari 30 tahun. Siska memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri. Namun sebelum mereka bisa berkata apa-apa, pintu di belakang mereka menutup sendiri dengan keras. "Door!" Mereka melompat kaget. Dimas berlari ke arah pintu dan mencoba membukanya. Terkunci. Tidak bisa digerakkan sedikit pun. "Sial! Siapa yang nutup pintu ini?" teriaknya. Kevin berusaha menenangkan diri. "Tenang, mungkin pintunya ketutup sendiri karena angin." Namun Siska langsung menyergahnya. "Angin dari mana, Kevin? Tempat ini dari tadi kayak ruang hampa udara." Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang ingin mengatakan ini dengan lantang. Tapi mereka semua tahu. Mereka sedang terperangkap. Dan sesuatu telah mengunci mereka di dalam. "Hemat baterai senter kalian," kata Randy dengan suara serak. Mereka berkumpul di tengah ruangan, mencoba berpikir jernih. Namun tiba-tiba, tap, tap, tap. Langkah kaki, bukan milik mereka, dari berbagai arah. Seolah-olah mereka sedang dikelilingi oleh sesuatu, atau seseorang. Kevin menelan ludah. "Ada yang ngelihat sesuatu," bisiknya. Dimas menggigit bibir. "Nggak, tapi gua bisa ngerasain mereka." Langkah kaki itu semakin dekat. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, semua senter mereka mati total. Ruangan menjadi gelap gulita. Dan saat itu juga, seseorang mulai menangis di sudut ruangan. Siska menggigit bibirnya untuk menahan tangis. "Siapa? Siapa yang nangis?" Namun tidak ada yang menjawab. Tangisan itu pelan, tersendat-sendat, seperti seseorang yang telah lama tersesat di dalam kegelapan. Dimas mencoba menyalakan senternya, namun tidak berhasil. Kevin mengangkat kamera dan mengaktifkan mode night vision. Layar di tangannya mulai menampilkan bayangan hijau. Dan saat itu juga, ia menahan napas. Astaga! Apa itu? Di sudut ruangan, ada seseorang. Wanita berpakaian lusuh, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia duduk di lantai, membelakangi mereka, menggenggam sesuatu di tangannya. Tubuhnya gemetar, dan tangisannya semakin jelas. "Hicks, Hicks, mereka menyakitiku, mereka menyakitiku." Siska mulai menangis. "Gua mau keluar dari sini." Randy berbisik pelan. "Jangan buat suara, jangan menarik perhatiannya." Namun Dimas berbuat kesalahan. Karena dalam kepanikannya, ia melangkah mundur, dan menginjak pecahan kaca di lantai. Krek! Seketika, tangisan itu berhenti. Wanita itu terdiam. Seluruh ruangan menjadi hening. Dan dalam kegelapan, mereka semua melihat kepala wanita itu mulai berputar perlahan. Namun, tubuhnya tetap diam di tempat. Hingga akhirnya, ia menghadap ke mereka. Saat wajah wanita itu terlihat, Siska menjerit sekuat tenaga. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya menganga lebar. Lebih lebar dari mulut manusia biasa. Dan dari dalam mulutnya, keluar suara jeritan panjang yang menggelegar. Ah. Lampu senter menyala kembali secara tiba-tiba. Namun saat cahaya memenuhi ruangan, wanita itu sudah tidak ada. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bekas darah di lantai tempat ia duduk tadi. Mereka tidak bisa lagi berpikir jernih. Mereka harus keluar dari sini. Sekarang juga, mereka berlari ke arah pintu,
menarik gagangnya sekuat tenaga. Namun pintu itu tetap terkunci. Siska menangis keras. Kita nggak bisa keluar. Kita nggak bisa keluar. Kevin mengangkat kameranya dengan tangan gemetar. Namun saat ia melihat ke layar, ia melihat sesuatu di belakang mereka. Bukan satu, bukan dua, tetapi banyak. Bayangan hitam mulai muncul dari berbagai sudut ruangan. Seperti pekerja-pekerja yang telah lama mati di pabrik ini. Dan kini, mereka ingin sesuatu dari keempat remaja ini. Namun sebelum Kevin bisa memperingatkan yang lain, semua lampu padam kembali. Dan terdengar suara langkah kaki. Semakin banyak, semakin cepat. Mereka tidak sendirian lagi. Mereka terjebak di antara mereka. Dan kali ini, mereka tidak tahu apakah bisa keluar hidup-hidup. Cepat lari, teriak Randy. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju pintu keluar utama. Siska menangis ketakutan, sementara Dimas menggenggam lengannya erat. Kita harus keluar dari sini. Lorong panjang yang mereka lalui kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap langkah yang mereka ambil tidak membawa mereka lebih dekat ke pintu keluar. Sebaliknya, lorong itu semakin gelap. Seolah-olah mereka sedang berputar-putar di tempat yang sama. Kevin mengangkat kameranya, mencoba merekam. Namun saat ia melihat ke layar, ia langsung membeku. Guys, kita nggak bergerak. Dimas menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, pintu yang tadi ada di depan mereka, kini berada di belakang mereka lagi. Ini nggak masuk akal. Randy menendang pintu kayu di sampingnya. Kita sudah melewati lorong ini. Namun setiap belokan yang mereka ambil selalu membawa mereka kembali ke ruangan tempat mereka bertemu wanita berbaju lusuh tadi. Ruangan yang masih berbau darah. Ruangan yang seharusnya sudah mereka tinggalkan. Siska jatuh berlutut. Tangisnya semakin keras. Kita nggak bisa keluar. Kita akan mati di sini. Dimas mencoba menenangkannya. Jangan ngomong gitu. Kita pasti bisa keluar. Namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang bermain dengan mereka. Tempat ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Kevin mengangkat kameranya lagi. Ia mencoba merekam wajah mereka satu persatu. Namun saat ia melihat ke layar, ia langsung merasa darahnya membeku. Tunggu, ini nggak mungkin. Randy menoleh. Kenapa? Kevin menggigit bibirnya. Gua hitung lagi. Ia melihat layar kameranya. Di layar, terlihat 5 orang. Namun mereka hanya berempat. Dimas, Randy, dan dirinya sendiri. Tetapi, siapa yang satu lagi? Kevin langsung mendongak dari layar, melihat mereka satu persatu. Dimas, Randy, mereka semua tampak seperti biasa. Namun saat ia melihat ke kamera lagi, salah satu dari mereka tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Senyum itu terlalu lebar, terlalu panjang, sampai ke pipinya. Seperti seseorang yang sedang menikmati permainan ini. Dan saat ia sadar siapa yang tersenyum, sosok itu berbisik pelan. Kamu tahu, ya? Seketika, suara tawa kecil terdengar di belakang mereka. Bukan suara manusia, bukan suara normal, namun suara serak dan penuh kegilaan. Hei! Kenapa buru-buru keluar? Kita baru saja mulai bersenang-senang. Kevin langsung menatap Randy, Dimas, dan Siska. Namun kini ia tidak yakin siapa di antara mereka yang nyata. Siska masih menangis. Dimas tampak panik. Randy tersenyum. Bukan senyum biasa, namun senyum yang sama seperti yang Kevin lihat di layar kameranya tadi. Ran? Suara Kevin bergetar. Randy miringkan kepalanya sedikit. Masih tersenyum. Kenapa Kevin? Takut? Siska berjalan mundur. Tubuhnya gemetar. Dia bukan Randy. Bukan Randy yang kita kenal. Dimas langsung meraih sesuatu dari sakunya. Pisau lipat kecil yang selalu ia bawa. Kalau lu bukan Randy, lalu lu siapa?
Namun Randi hanya tertawa kecil. Aku sudah lama di sini. Dan aku akhirnya bisa ikut keluar. Dimas langsung menarik Siska dan Kevin. Kita lari. Mereka berlari ke lorong tanpa menoleh lagi. Namun tawa itu masih menggema di belakang mereka. Hehehe, kalian kira bisa lari? Mereka akhirnya sampai di pintu utama pabrik. Siska langsung menarik gagangnya. Namun pintu itu masih terkunci. Tolong buka. Tolong. Kevin melihat ke belakang. Randi masih berdiri di ujung lorong. Diam. Namun sesuatu yang lain bergerak di sekitar Randi. Bayangan-bayangan hitam merayap dari dinding. Seperti tangan-tangan yang ingin menarik mereka kembali. Dimas menendang pintu dengan sekuat tenaga. Namun tetap tidak bergeming. Siska menangis lebih keras. Kita terjebak. Kita nggak bisa keluar. Namun Kevin menatap sesuatu di lantai. Sebuah kunci tua, berkarat, tergeletak begitu saja. Seolah-olah ada yang memberikannya pada mereka. Kevin meraih kunci berkarat itu dengan tangan gemetar. Dimas langsung membantu memasukkannya ke lubang kunci pintu utama. Cepat, buka! Teriak Siska panik. Randi masih diam di belakang mereka, tersenyum dengan cara yang tidak wajar. Dimas memutar kunci. Klik! Pintu itu terbuka perlahan. Udara malam yang dingin masuk ke dalam pabrik, membawa aroma tanah basah. Siska menarik napas lega. Kita keluar. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, Siska tiba-tiba berhenti. Mereka hampir bisa merasakan kebebasan. Namun, saat Dimas hendak menarik tangan Siska keluar, Siska menahan dirinya. Ia tidak bergerak. Ia menoleh perlahan ke arah mereka, dengan senyum yang tidak wajar. Kalian pikir bisa keluar begitu saja? Randi menghentikan langkahnya. Kevin langsung mundur, merasakan sesuatu yang tidak beres. Siska berdiri tegak, namun matanya mulai berubah. Matanya kosong, hanya kegelapan yang terlihat di sana. Wajahnya perlahan menghitam, kulitnya mulai retak, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam tubuhnya. Kevin merasakan ketakutan yang luar biasa. Itu bukan Siska. Hehe. Suara tawa kecil menggema di dalam pabrik. Namun, itu bukan suara Siska. Bukan suara manusia. Dimas membeku di tempat. Siska, ini nggak lucu. Ayo keluar sekarang. Siska hanya tersenyum lebih lebar. Terlalu lebar. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Tapi aku belum selesai bermain dengan kalian. Seketika, lampu senter Kevin berkedip-kedip liar, dan saat cahaya terakhirnya menyala, Siska sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Tubuh Siska mulai berubah. Kulitnya mengelupas seperti kertas terbakar. Tulang-tulangnya terlihat mencuat di beberapa bagian. Tangan dan kakinya memanjang secara tidak wajar. Dan yang paling mengerikan, mulutnya menganga lebar, menampilkan deretan gigi tajam yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh manusia. Dimas langsung mundur dengan napas memburu. Sial, sial, ini bukan Siska. Kevin mencoba menarik Randi keluar, tetapi Randi hanya berdiri diam. Senyumnya masih ada di sana. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Kalian semua sudah terjebak di sini." Dimas menggenggam tangan Kevin erat. Apa yang harus kita lakukan? Siska bukan Siska, Randi juga bukan Randi. Kevin merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Di depan mereka, Siska yang telah berubah kini mulai melangkah maju. Langkahnya meninggalkan bekas darah di lantai. Matanya menatap mereka tanpa ekspresi. Dan saat ia membuka mulutnya, "Kalian, milik kami sekarang. Kita nggak bisa keluar. Kita harus menutup pintunya," teriak Kevin. Namun Dimas menolak. "Kalau kita nutup pintunya, kita bakal terjebak di dalam sini selamanya." Namun Kevin tahu, jika mereka keluar bersama Siska, maka entah apa yang akan keluar bersama mereka. Mungkin
Bukan hanya Siska yang keluar. Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, Siska melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tutup pintunya. Dimas mendorong Kevin keluar. Kevin jatuh ke tanah, tersungkur di atas rumput basah di luar pabrik. Saat ia menoleh, Dimas masih di dalam. Mereka saling berpandangan sejenak. Siska yang telah berubah berdiri di belakang Dimas. Mulutnya menganga lebar, bersiap menerkamnya. Namun, sebelum semuanya terlambat, Dimas mendorong pintu dengan sekuat tenaga dan menguncinya dari dalam. "Dimas!" teriak Kevin. Namun terlambat. Pintu tertutup rapat, dan suara jeritan Dimas terdengar dari dalam. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Kevin duduk di tanah. Napasnya tersengal. Pabrik di depannya kembali sunyi. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda Dimas. Dan tidak ada tanda-tanda Siska atau Randi. Hanya Kevin seorang diri di luar pabrik. Ia menggenggam kamera di tangannya erat-erat. Dan saat ia melihat ke layar, rekaman terakhir masih menyala. Dalam layar itu, ia melihat Siska masih tersenyum kepadanya dari dalam kegelapan pabrik. "Jangan khawatir, Kevin. Aku akan segera menyusulmu." Matahari pagi mulai terbit, menyinari area pabrik gula tua yang kini kembali sunyi. Di luar gerbang, sekelompok warga desa berdiri dengan wajah tegang. Mereka menemukan 3 remaja tergeletak di tanah. "Randi, Dimas, Kevin." Ketiganya masih bernapas, tetapi tidak bergerak. Mata mereka kosong. Seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Pak Jono, kepala desa, berjongkok dan mencoba mengguncang tubuh Kevin. "Nak, kamu bisa dengar saya?" Namun Kevin tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seolah-olah, jiwanya masih tertinggal di dalam pabrik. Dan satu hal yang lebih mengerikan adalah Siska tidak ada di sana. Setelah membawa ketiga remaja itu ke rumah warga untuk ditenangkan, polisi dan beberapa warga memutuskan untuk memasuki pabrik. Mereka ingin mencari Siska. Namun, begitu mereka melewati gerbang berkarat, suasana aneh langsung terasa. Pabrik itu terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara angin. Hanya ada bau besi berkarat dan sesuatu yang seperti darah kering. Pak Jono mengusap tengkuknya. Perasaan tidak enak menyelimuti dirinya. "Kita cepat saja, cari di dalam dan keluar secepat mungkin." Namun, mereka tidak siap untuk apa yang akan mereka temukan. Mereka menyusuri lorong-lorong tua, menemukan berbagai bekas peninggalan pabrik yang telah lama ditinggalkan. Namun tidak ada jejak Siska. Tidak ada tanda-tanda bahwa seorang gadis pernah ada di sini. Tidak ada darah. Tidak ada pakaian yang tertinggal. Hanya ruangan kosong yang menyimpan kegelapan dari masa lalu. Namun, ketika mereka masuk ke salah satu ruangan di ujung pabrik, salah satu warga menunjuk sesuatu di dinding. "Pak Jono, lihat ini." Di dinding yang berdebu, ada sebuah bingkai foto tua. Kertas fotonya sudah menguning. Gambarnya sedikit memudar. Namun, gambar itu masih cukup jelas. Foto itu memperlihatkan para pekerja pabrik, berdiri dalam barisan dengan wajah serius. Semua mengenakan seragam kerja khas pabrik gula zaman dulu. Namun yang membuat semua orang merinding, di antara para pekerja dalam foto itu, ada seorang perempuan yang sangat mirip dengan Siska. Rambutnya, matanya, senyumnya. Hanya saja, foto itu berumur lebih dari 50 tahun. Jauh sebelum Siska lahir. "Tidak mungkin," bisik Pak Jono. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Seorang warga memandangi foto itu dengan wajah pucat. "Apa? Mungkin dia bukan manusia sejak awal." Semua orang diam. Mereka mulai teringat sesuatu. Tidak ada satupun warga desa yang pernah melihat Siska sebelumnya. Ia bukan warga asli desa ini. Ia datang bersama teman-temannya. Tiba-tiba, tanpa asal-usul yang jelas. Bahkan,
Tidak ada yang tahu di mana rumahnya. Tidak ada yang mengenal keluarganya. Seolah-olah ia memang tidak pernah ada. Dan mungkin yang mereka temui malam itu bukanlah Siska, tetapi sesuatu yang sudah lama menunggu di dalam pabrik itu. Sementara itu, di rumah warga, Kevin akhirnya mulai sadar. Ia terengah-engah, napasnya memburu, keringat membanjiri wajahnya. Pak Jono langsung berjongkok di sampingnya. "Nak, kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi di dalam pabrik itu?" Kevin masih gemetar. Namun dengan suara serak, ia hanya bisa mengatakan satu kalimat. "Siska, masih ada di sana." Pak Jono mengernyit. "Apa maksudmu? Kami tidak menemukannya di dalam." Kevin menggeleng lemah. Ia memandang keluar jendela, ke arah pabrik yang masih berdiri menyeramkan di kejauhan. Lalu, dengan suara pelan, ia berbisik, "Dia tidak akan pernah pergi." Beberapa hari setelah kejadian itu, Kevin, Dimas, dan Randy akhirnya kembali ke kota mereka. Mereka tidak pernah lagi berbicara tentang malam itu. Namun, kehidupan mereka tidak pernah sama lagi. Dimas sering melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong kamarnya saat malam tiba. Randy sering mendengar suara langkah kaki mengikuti dirinya saat pulang malam. Sementara Kevin, suatu malam, ia menonton rekaman terakhir yang ada di kameranya. Ia ingin memastikan sesuatu. Namun saat ia memutar rekaman terakhir, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dalam rekaman itu, tepat setelah ia keluar dari pabrik, Siska masih berdiri di dalam kegelapan. Masih tersenyum ke arahnya. Dan tepat sebelum rekaman itu berakhir, Siska mengangkat tangannya dan melambai, seolah berkata, "Aku akan segera menyusulmu." Tamat atau belum? Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.